Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heria Maulani Rukmana di NutriCast, ngobrol santai seputar nutrisius. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu registrasi pangan. Tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Mbak Melisa selaku regulatori di PT Nutrisius Sari Persada. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Melisa. Halo Mbak Yaya. Gimana pagi ini Mbak? Kayaknya mood banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ceria, sehat. Oke, Alhamdulillah. Mbak Melisa, bisa tolong dijelasin peran dan tanggung jawab seorang regulatori di PT Nutrisius Sari Persada? Boleh diceritain aja. Ya, untuk regulatori pangan sendiri di Nutrisius ini cukup penting karena kan kita memproduksi pangan dan kita juga ingin menjual produk-produknya, sehingga sebelum dijual itu kita perlu tuh adanya namanya izin legalitas. Salah satunya itu nomor izin edar. Nah, tugas regulatori pangan ini yaitu melakukan pendaftaran registrasi, lalu juga selain itu kita melakukan pengawasan juga di lapangan nih. Setelah kita mendaftarkan, kita lakukan pengawasannya apakah si produk-produk ini sesuai dengan apa yang didaftarkan. Selain itu, regulatori pangan juga sebagai salah satu yang menjadi penghubung antara perusahaan dan lembaga-lembaga terkait, contohnya BPOM atau BPJPH. Oke, apa itu regulasi pangan dan mengapa penting untuk industri makanan dan minuman, apalagi seperti PT Nutrisius Sari Persada ini? Ya, untuk regulasi pangan sendiri, pengertiannya itu kumpulan aturan atau standar yang kita gunakan sebagai acuan-acuan untuk kita melaksanakan produksi atau melaksanakan pendaftaran pangan. Jadi untuk regulasi ini sangat penting karena kalau kita nggak ada acuan regulasi, kita nggak tahu kan mana yang benar mana yang enggak. Jadinya kita asal-asalan aja tuh proses produksinya atau regulasinya, atau sampai periklanannya pun sebenarnya di regulasi itu diatur. Gitu. Sehingga nggak bisa sembarangan, seperti kan kalau sekarang kan banyak overclaim ya. Sebenarnya iklan-iklan itu sebenarnya udah diatur gitu. Jadi itulah pentingnya regulasi pangan. Apa saja tahapan untuk mendapatkan izin edar seperti MD, ML dari BPOM, Mbak? Ya, untuk tahapan-tahapan sendiri, tahapannya itu yang pertama kita harus punya dulu namanya izin fasilitas. Nah, namanya itu kalau di Nutrisius sendiri itu namanya izin CPPOB. Nah, kalau kita melakukan izin CPPOB ini juga harus disesuaikan dengan lingkup produk yang kita produksi. Misalnya kita minuman serbuk, nah berarti izin CPPOB kita harus minuman serbuk. Nggak bisa jika kita memiliki izinnya itu misalnya biskuit, nah tapi kita memproduksinya minuman serbuk. Nah itu udah beda, namanya kategori pangan. Jadi CPPOB ini harus kita pastikan sesuai dengan apa yang kita produksi. Nah, yang kedua, setelah kita mendapatkan si izin CPPOB ini, kita melakukan pendaftaran namanya pendaftaran registrasi pangan. Nah, itu di aplikasi namanya IREK BPOM. Di IREK BPOM ini kita mendaftarkan mulai dari komposisi produk yang kita mau daftarkan, lalu juga ada label atau desain kemasan yang kita gunakan, lalu juga ada informasi kode produksi, informasi masa simpan, lalu juga yang nggak kalah penting itu hasil analisa. Jadi kita harus membuktikan kalau produk yang kita develop ini adalah produk yang aman dan sesuai dengan standar atau regulasi yang ada gitu. Jadi kalau misalnya hasil analisanya nggak sesuai, ya kita harus melakukan reformulasi atau mendevelop ulang sampai si produknya ini masuk dengan standar. Lalu selain itu juga karena kita ada komposisi, nah komposisi ini dilengkapi dengan spesifikasi bahan bakunya. Spesifikasi bahan baku ini digunakan untuk sebagai acuan evaluator atau BPOM untuk mengecek apakah bahan bakunya itu diizinkan atau enggak di BPOM gitu. Di dalam bahan bakunya juga ada misal bahan-bahan yang misalnya di bahan baku utamanya itu udah diizinkan, tapi di dalam
bahan baku tersebut ada bahan penyusunnya. Nah, bahan tersebut misalnya nggak diizinkan, jadi kita harus tahu tuh spesifikasi bahan bakunya. Jadi kita tahu kalau semua bahan baku itu aman digunakan gitu. Selain itu, kalau kita mau mencantumkan logo halal juga kita perlu adanya namanya melakukan sertifikasi halal, dan hasilnya itu nanti diupload di sistem IREC seperti itu. Oke, berapa lama biasanya proses untuk registrasi produk pangan di BPOM ini? Ya, untuk registrasi sendiri itu kalau SLA dari BPOM-nya itu sekali pengecekan itu di 30 hari kerja. Nah, kalau dari pengalaman saya, pendaftaran BPOM itu 3-6 bulan. Nah, itu tergantung dengan tingkat kesulitan si produknya dan juga tingkat kerumitan bahan baku yang kita gunakan. Yang tadi kayak saya jelaskan, ada bahan baku penyusunnya itu misalnya terlalu rumit gitu. Nah, itu juga bisa menjadi hambatan dalam proses registrasi. Bagaimana ketentuan BPOM mengenai label pangan yang benar? Nah, untuk label sendiri sebenarnya ini salah satu dokumen yang lumayan sering, kalau registrasi itu lumayan sering ada tambahan data atau evaluasi dari evaluatornya. Karena label ini penting karena supaya informasi yang kita sampaikan ke customer itu nggak miskomunikasi gitu ya. Jadi misal kita bahan-bahannya udah oke, udah bagus, terus semua komposisinya juga udah bagus, tapi kita mencantumkan di labelnya itu salah gitu, sehingga menjadi adanya miskomunikasi antara produknya sendiri ke customer gitu. Jadi kalau untuk label itu yang penting, yang pertama itu sebenarnya ya boleh inovatif gitu kan. Nah, tapi selain inovatif kita juga harus menyesuaikan dengan peraturan BPOM. Yang pertama, misal ini wajib adanya nama jenis, terus wajib juga adanya siapa sih yang memproduksi. Jadi harus ada tulisannya diproduksi oleh siapa gitu, misalnya PT Nutrisius Hari Persada. Lalu yang kedua ada nomor izin edar. Lalu juga ada berat bersih agar kita tahu nanti takaran sajinya itu berapa. Lalu juga ada tulisan baik digunakan sebelum, dan juga misalnya ada sertifikasi halal bisa dicantumkan logo halalnya gitu. Selain itu ada hal-hal lain juga yang di belakang kemasan, sebenarnya ini juga diatur dalam peraturan. Ada namanya informasi nilai gizi, terus juga ada komposisi. Nah, komposisi ini penting sebagai informasi juga ke customer apa aja sih bahan-bahan yang di dalam produk yang kita buat. Lalu juga penting adanya pencantuman alergen misalnya. Ini akhir-akhir ini juga banyak kan orang-orang yang ternyata ketahuan kalau dia memiliki alergen susu. Nah, untuk menghindari kesalahan mereka mengkonsumsi produk, nah jadi kita perlu tuh mencantumkan namanya informasi alergen. Alergen sendiri itu ada susu, ada kacang-kacangan dan lain-lain. Mbak, selain BPOM, izin apa yang dilakukan oleh regulatori? Ya, untuk izin-izin lainnya sebenarnya regulatori itu izinnya banyak ya. Ada tadi kan saya juga menjelaskan tentang CPPOB, itu juga salah satu tugas regulatori. Nah, kalau untuk produknya sendiri biasanya izinnya itu BPOM dan halal gitu. Untuk Nutrisius juga kita menerapkan izin 2 itu BPOM dan halal. Itu aja ya, Mbak? Iya, itu aja. Bisa dijelaskan alur pengajuan sertifikasi halal di Indonesia, Mbak? Ya, kalau untuk sertifikasi halal di Indonesia sekarang itu dipegang oleh BPJPH. Jadi nanti yang mengeluarkan sertifikat halal itu namanya BPJPH dari Kementerian Keagamaan, bekerja sama dengan LPH, namanya Lembaga Pemeriksaan Halal. Nah, kalau Nutrisius sendiri memakai LPH MUI. Sebenarnya banyak banget LPH lain di luar sana. Cuman karena kita udah pakai MUI dari lama, jadi kita tetap pakai MUI. Lalu prinsip pendaftarannya itu sebenarnya mengajukan dokumen-dokumen pertama ke BPJPH melalui aplikasi Si Halal. Lalu yang kedua di situ, di aplikasi itu kita melakukan submit dokumen seperti dokumen bahan baku, terus
dokumen formulasi, terus sertifikat halal, lalu juga namanya manual SJPH. Nah, itu manual itu sebagai acuan kita dalam melaksanakan sertifikasi halal. Nah, selain kita daftarkan di BPJPH, kita juga mendaftarkan namanya kan tadi di LPH. Di LPH juga sama, kita juga mengupload atau melakukan submit dokumen, terus formulasi, terus juga jangan lupa nama produknya apa sih yang mau kita sertifikasi, jenisnya apa. Di situ pokoknya kita submit semua. Lalu setelah dokumen lengkap dan sesuai, kita lakukan pengiriman data dan nanti akan dievaluasi oleh pihak BPJPH dan LPH. Setelah oke, maka akan ada namanya rapat komisi fatwa MUI. Nah, di situ ditetapkan hasil evaluasi kita tuh udah sesuai apa belum. Nah, nanti baru ditetapkan namanya ketetapan halal. Setelah ketetapan halal itu selesai, maka baru terbit sertifikat dan menyatakan bahwa produk kita itu sudah halal dan sudah disertifikasi halal. Apa tantangan umum dalam memenuhi syarat sertifikasi halal? Ya, untuk tantangannya sendiri sih yang pertama itu misalnya kurangnya pengetahuan dari pelaksana produksi misalnya gitu. Terus yang kedua juga bisa kekurangan dokumen halal itu sering terjadi saat pendaftaran halal. Itu karena biasanya dari bahan-bahan kita yang dari luar negeri. Nah, bukan yang nggak ada halalnya, tapi mungkin agak lama untuk mendapatkan halalnya, karena kan kalau bahan-bahan impor biasanya disertifikasi di lembaga sertifikasi luar negeri. Nah, di sana mungkin prosesnya lebih lama atau gimana gitu. Terus yang kedua, tidak adanya dukungan dari yang ketiga ya, tidak adanya dukungan dari manajemen gitu. Jadi untuk dukungan dari manajemen ini penting, karena percuma kita udah membuat sistem halal, salah satunya dari manual SJPH tadi, tapi nggak ada yang bisa kita laksanakan karena kurangnya dukungan manajemen. Itu aja sih yang kendala-kendala utama yang sering kita, mungkin regulatori pangan lain juga rasakan. Tips Mbak, agar penyiapan dokumen menjadi mudah. Untuk tipsnya mungkin ya, kalau dari saya dibuat checklist dulu. Jadi dokumen apa tuh yang kita butuhkan, entah dari halal, entah dari BPOM. Jadi kita nanti tinggal lihat aja tuh kumpulan data kita udah lengkap apa belum, jadi tidak ada yang terlewat. Lalu juga diusahakan si dokumen-dokumennya itu udah sesuai, jangan sampai ada yang kurang sehingga akan menambah waktu dari pengecekan si evaluator BPOM atau dari halalnya. Terus bisa juga kita mempererat koordinasi antara R&D, terus purchasing gitu ya, mungkin yang kita butuhkan dokumen-dokumen, jadi kita udah dapat duluan nih dokumen-dokumen sebelum kita mendaftarkan halal. Terus juga kerapihan penyimpanan dokumen sih yang penting juga gitu, jadi kita nanti kalau mencari-cari dokumen nggak terlalu lama gitu. Itu aja sih tipsnya untuk mendaftarkan registrasi kurang lebih. Oke, wah banyak banget yang udah dibahas kali ini sama Mbak Melisa, tentunya bisa nambah insight kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan kita, menonton kita sampai akhir. Terima kasih juga untuk Mbak Melisa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di NutriCast, ngobrol santai seputar nutrisius.